Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-abrar fi muftatahi kulli qawlin wa khatimati amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzu bika min an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya amin wa ba'd. Ini merupakan pertemuan ketujuh kita dalam membaca kitab Nihayatus Sul karangan Imam Al-Isnawi rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan Al-Wajibul Muwassa' dengan segala bentuk mazhabnya yang ada di sana. Kemudian masih tersisa di matan pembahasan fara'. Insyaallah kita akan melanjutkan membaca masalah fara' yang terdapat dalam Al-Wajibul Muwassa', dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembahasan wajib jika ditinjau dari al-ma'mur alaih atau dari segi mukallafnya. Baiklah, bagi teman-teman yang memiliki kitab Nihayatus Sul cetakan Dar Ibn Hazm yang akan kita baca sekarang terdapat pada halaman 98 jilid 1. Langsung saja kita baca matannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala far'un al-muwassa'u qad yasa'uhu al-umru kal hajji wa qada'il fa'iti falahu at-ta'khiru ma lam yatawaqqa' fawatahu in akhar bikibarin aw maradin. Berkata Imam Al-Baydhawi rahimahullah, fara' al-muwassa' yang bersifat muwassa' qad yasa'uhul umru, kadangkala sifat muwassa'nya tersebut dikarenakan al-umru, kal haji wa qada'il fa'iti, seperti halnya menunaikan ibadah haji dan menunaikan atau mengganti salat-salat yang tertinggal. Kemudian yang dimaksud dengan al-fa'iti di sini adalah al-fa'iti bi'udhrin. Al-fa'iti bi'udhrin. Karena al-fa'iti bi ghairi udhrin, sepakat ulama, mukallaf mesti menggantinya alal faur. Kemudian qala rahimahullah, falahu ta'khiru, maka bagi mukallaf boleh mentakhirkan atau menunda ma lam yatawaqqa' fawatahu in akhara, selama dia tidak yakin akan luputnya ibadah tersebut atau tidak bisanya mengerjakan ibadah tersebut in akhar, jika ia tunda, likibarin aw maradin, baik karena sudah lanjut usia atau karena diserang penyakit. Jadi maksud dari ibarah barusan bahwa kadangkala ada beberapa ibadah yang ia bersifat muwassa' dikarenakan panjangnya waktu yang diberikan atau karena berkaitan dengan umur seseorang. Contohnya di sini adalah ibadah haji dan menunaikan salat yang tertinggal karena uzur. Maka seorang mukallaf boleh menunda dari mengerjakan haji jika dia sudah memenuhi syarat-syaratnya. Begitu pula dengan mengerjakan salat yang pernah ia tinggalkan, tapi dengan syarat si mukallaf tersebut merasa masih memiliki waktu atau umur yang panjang. Namun jika dia sudah punya keyakinan bahwa waktunya tidak banyak lagi atau umurnya tinggal sedikit lagi, maka haram baginya untuk mentakhirkan atau menunda dari ibadah-ibadah barusan, yaitu menunaikan haji dan mengqadha salat yang tinggalkan karena uzur. Kemudian apa contoh untuk keadaan di mana mukallaf tidak lagi memiliki umur yang atau waktu yang banyak untuk mengerjakan ibadah yang telah dibebani untuknya. Maka di sini kata matin Imam Baydhawi rahimahullah, likibarin, contohnya bagi orang yang sudah lanjut usia,
au maradin, atau orang yang diserang penyakit yang berbahaya. Maka untuk dua golongan barusan itu li kabiris sinni wal maridi alladzi lam yurja bur'uhu, wajib untuk menyegerakan dalam menunaikan haji dan mengqadha salat-salat yang tertinggal karena uzur. Oke, kita lanjutkan penjelasan Imam Al-Isnawi rahimahullah. Aqulu hadha at-taqsimu fil wajibil muwassa'i mabniun ala thubutihi falidzalika ja'alahu far'an lahu. Aku berkata, kata Imam Isnawi rahimahullah, pembagian ini yaitu dalam wajib muwassa' mabniun ala thubutihi, berdasarkan atas pendapat yang mengatakan bahwa adanya wajib muwassa'. Berarti menurut Imam Al-Isnawi, fara' ini mabniun ala dua mazhab pertama, yaitu mazhab yang mengatakan bahwa wajib muwassa' itu ada. Lalu tiga mazhab yang terakhir yang mengatakan bahwa wajib muwassa' itu tidak ada, menurut versi Imam Isnawi, berarti fara' ini tidak berlaku untuk mazhab mereka. Sekarang kita lanjutkan. Falidzalika ja'alahu far'an lahu. Oleh karena itu Imam Baydhawi rahimahullah menjadikan taksim ini fara' untuk al-wajibu al-muwassa'. Oke. Wa hasiluhu, kesimpulannya, annal wajibal muwassa'a qad yasa'uhul umru jami'uhu kal haji. Bahwasanya wajib muwassa' kadangkala yang membuat dia menjadi lapang adalah umur, seperti halnya dalam ibadah haji dan mengqadha salat-salat yang tertinggal karena uzur. Ai idza fata bi'udrin fa in fata bi taqsirin fal masyhuru wujubu fi'lihi 'ala al-fawr. Sekarang Imam Ismail menjelaskan yang dimaksud dengan al-fa'id di sini adalah idza fata bi'udrin, jika tinggal karena uzur atau tidak mengerjakan ibadah tersebut karena uzur. Fa in fata bi taqsirin, maka apabila tertinggal karena kelalaian, fal masyhuru, maka yang masyhur dalam mazhab, wujubu fi'lihi 'alal fawr, wajib untuk menggantinya segera. Jadi kalau ada ibadah yang tertinggal karena uzur, maka dalam mazhab boleh untuk mengerjakannya alat tarahi. Namun kalau meninggalkan ibadah dikarenakan kelalaian, yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah, wajib untuk diganti dengan segera. Oke, kita lanjutkan. Wa hukmul muwassa'i bil umri annahu yajuzu lahu at-ta'khiru min ghairi ta'qid. Dan hukum muwassa' yang disebabkan oleh umur adalah bolehnya untuk menunda atau mentakhirkan dari mengerjakannya min ghairi ta'qidin, tanpa dibatasi waktu atau tanpa terikat dengan waktu. Allahumma illa ayyatawaqqa'a fawatu dzalikal wajib. Allahumma di sini adalah taukid untuk illa. Jadi maksudnya kecuali si mukallaf yakin bahwa dia tidak punya lagi waktu untuk mengerjakan wajib tersebut. Ay yaglibu ala zannihi fawatuhu kama sarraha bihi fil mahsul. Yang mana maksudnya berat sangkaan si mukallaf bahwa dia tidak mungkin lagi untuk mengerjakannya di waktu yang akan datang, atau waktunya tinggal sedikit, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di kitab beliau Al-Mahsul. Qala, berkata beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi, fa in tawaqqa, apabila mukallaf yakin, ay zannal fawat, bahwa dia memiliki zon tidak mungkin lagi untuk mengerjakannya atau tidak sanggup lagi mengerjakannya di waktu yang akan datang, imma li kibari sinnin, baik dikarenakan umur yang sudah lanjut, au li maradin syadidin, atau karena sakit yang berbahaya atau penyakit yang tidak mungkin lagi untuk disembuhkan dan berujung kepada kematian, harumat ta'khiru 'inda Syafi'i, maka tatkala itu haram untuk menundanya menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Wa maqalahu fil maradi musallamun,
Kemudian Imam Isnawi mengkritik Imam Baydawi, kata beliau, apa yang disampaikan oleh Imam Baydawi rahimahullah berkaitan dengan fil marad musallamun, bisa kita terima. Wa huwa ma'na qaulil ashabi fil furu'. Ini merupakan makna dari perkataan ashab di dalam kitab-kitab fikih. Innahu idza khasyal adabu yatadayyaqu alaihi al-hajju 'ala sahih. Di dalam furu' disebutkan ibarahnya, sesungguhnya seorang yang adub di sini adalah orang yang memiliki penyakit dan tidak mungkin lagi untuk disembuhkan dan besar kemungkinan berakhir pada kematian. Untuk orang tersebut, jika sampai pada tingkat al-zannul ghalib atau al-yaqin, maka yatadayyaqu alaihi al-hajju 'ala sahih. Berubahlah haji untuk dia menjadi wajib al-mudayyaq 'ala sahih. Ini merupakan pendapat as-sahih dalam mazhab asy-Syafi'i. Baik, kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullah, wa amma ma qalahu fi syaikhi fa mamnu'un. Kata beliau, adapun yang disampaikan oleh Imam Baydawi rahimahullah berkaitan dengan syekh, itu orang yang sudah lanjut usia, fa mamnu'un, tidak bisa kita terima. Bal jawwaza ashabuna at-ta'khira mutlaqan. Bahkan ashab kita dalam mazhab Syafi'i memperbolehkan bagi asy-syekh atau orang lanjut usia untuk menundanya secara mutlak. Jadi tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa jika seseorang sudah sampai masa-masa asy-syaikhukhah, wajib baginya untuk menyegerakan amalan-amalan tersebut seperti haji dan qada'ul faid. Wa ja'alu at-tafsila baina asy-syaikhi wasyabi wajhan dha'ifan fil isyani ba'dal maut. Dan al-ashab dalam mazhab Syafi'i di wajah yang dhaif, menurut riwayat yang dhaif, membedakan antara syekh dan syab, membedakan antara orang tua dan anak muda. Fil isyani ba'dal mauti, dalam perkara atau dalam hal apakah mereka dikategorikan asi atau tidak jika sampai mereka meninggal belum juga menunaikan haji yang telah dibebani kepada mereka atau mengganti ibadah-ibadah yang tertinggal karena uzur. Oke. Wa sahhahu annahu ya'si mutlaqan. Di dalam masalah apakah mendapatkan dosa dan dihitung maksiat menjadi 3 mazhab. Yang pertama, wa sahhahu annahu ya'si mutlaqan. Maksudnya baik asy-syekh maupun syab yang meninggal kemudian belum sempat mengerjakan haji yang telah dibebani kepadanya atau mengganti ibadah yang tertinggal karena uzur, mereka mendapatkan dosa dan apa yang mereka kerjakan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibedakan antara syekh dan syab. Jadi sama saja antara syekh dan syab. Yang jelas ketika mereka wafat dan belum melaksanakan ibadah yang telah dibebani kepada mereka, maka mereka berhak mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, waqila la mutlaqan. Mazhab ini mengatakan bahwa jika syab maupun syekh yang meninggal dan belum menunaikan kewajibannya, maka dia tidak diberikan iqab dan juga tidak dikategorikan asi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendapat yang terakhir, waqila bihadzal tafsil. Pendapat ketiga datang dengan tafsilan sebagaimana yang disampaikan barusan, yaitu dibedakan antara syekh dan syab. Jadi syekh jika meninggal dan belum mengerjakan kewajiban yang telah dibebani kepadanya, maka syekh tersebut merupakan asi, merupakan orang yang bermaksiat kepada Allah. Sedangkan syab apabila meninggal dan belum mengerjakan ibadah yang telah dibebani kepadanya, maka dia tidak dikategorikan asi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita ulangi. Jadi dalam permasalahan orang yang meninggal dan belum sempat mengerjakan ibadah yang telah dibebani kepadanya seperti haji atau mengqadha ibadah-ibadah yang ia tinggalkan karena uzur,
apakah mereka disebut dengan asi atau tidak disebut dengan asi, atau perbuatan mereka merupakan kemaksiatan atau bukan kemaksiatan. Menjadi 3 mazhab. Mazhab yang pertama, ini merupakan mazhab jumhur Syafi'iyah, mengatakan bahwa uh, orang yang meninggal dan belum sempat mengerjakan kewajibannya, baik dia anak muda maupun orang tua, maka ia termasuk golongan orang-orang yang bermaksiat. Jadi tidak dibedakan antara syab dan syekh. Yang jelas ketika mereka sudah memiliki kewajiban, lalu tidak mereka kerjakan sampai mereka meninggal, maka mereka dikategorikan asi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya tidak disebutkan di sini, kita tambahkan bahwa menurut mazhab yang pertama ini, jika tidak kita kategorikan mereka kepada al-asi atau perbuatan mereka merupakan kemaksiatan, maka akan hilang makna wujubnya di sini. Karena kalau dibiarkan saja tanpa memberikan status maksiat atau asi, maka seolah-olah yang ia tinggalkan adalah perbuatan mandub. Padahal yang ia tinggalkan sekarang itu adalah perbuatan yang wajib. Maka pantas atau memang cocok bagi mereka untuk disebut dengan asi atau perbuatan mereka dikategorikan al-maksiyah. Oke, kita lanjutkan. Mazhab yang kedua, menurut mazhab kedua ini kebalikan dari mazhab yang pertama. Kalau di mazhab pertama mutlakan bermaksiat, maka pada mazhab yang kedua mutlakan la ya'si. Berarti baik syab maupun syekh yang meninggal dan belum sempat mengerjakan ibadah yang telah dibebani kepada mereka, maka mereka sama sekali tidak dikategorikan kepada al-asi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Juga perbuatan mereka tidak dikategorikan maksiat. Dalil mereka adalah karena yang namanya umur itu tidak ada satu orang pun yang mengetahui waktunya. Jadi jika anak muda atau orang tua tiba-tiba meninggal dan belum sempat melaksanakan kewajibannya, maka mereka tidak bisa disalahkan. Karena ajal mereka datang dengan tiba-tiba tanpa perkiraan mereka. Karena kalaulah mereka tahu ajal mereka datangnya kapan, maka mereka pasti akan mengerjakan kewajiban mereka sesegera mungkin. Nah, ini dalil dari mazhab yang kedua. Dan untuk mazhab terakhir, mereka berikan perbedaan atau mereka pisahkan antara orang tua dan anak muda. Jadi, jika orang tua meninggal dan belum sempat mengerjakan kewajibannya, maka ia termasuk golongan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan dosa karena tidak mengerjakan kewajibannya. Sedangkan anak muda yang meninggal di sini maksudnya meninggal tiba-tiba tanpa sebelumnya ada penyakit yang berbahaya atau diagnosis dari dokter bahwa umurnya tinggal sedikit, maka bagi syab tersebut tidak dikategorikan kepada orang-orang yang bermaksiat dan tidak mendapatkan iqab di akhirat. Dan ini merupakan wajah dhaif sebagaimana disampaikan oleh Imam Misnawi di sini. Namun pendapat yang rajih dalam mazhab adalah pendapat yang pertama, yaitu baik syab orang muda atau anak muda maupun orang tua, jika mereka meninggal dan belum sempat mengerjakan kewajibannya, maka mereka mendapatkan dosa dan termasuk kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kembali ke syarah. Wal imam mu'tamada fi hadhihi al-maqalati 'ala al-mustasfa lil Ghazali fa innaha madhkuratun fihi. Dan Imam Fakhr Ar-Razi berpedoman dalam makalah ini atau dalam kasus ini berdasarkan apa yang terdapat di dalam kitab Al-Mustasfa karang Imam Al-Ghazali rahimahullah. Fa innaha, maka sungguhnya makalah ini madhkuratun fihi, disebutkan di Al-Mustasfa. Qala Syari rahimahullah wa qawluhu likibarin aw maradin muta'alliqun biqawlihi yatawaqqa'u fawatahu. Dan perkataan Imam Baydawi dikarenakan umur yang sudah lanjut atau karena penyakit,
muta'alliqun berkaitan kepada perkataannya yatawaqqa fawatahu, yang yakin tidak sempat mengerjakannya. Wa yu'khadhu minhu annahu la yahrumu alaihi ta'khir, dan bisa kita kritik ibarah Imam Baydawi, ini kata Imam Misnawi, annahu la yahrumu alaihi ta'khir, bahwasanya tidak haram bagi orang tersebut, itu bagi likibari sinnin au li maradin syadid, untuk menunda dari mengerjakan kewajiban mereka. Jadi kritikan Imam Misnawi ini terhadap Imam Baydawi karena Imam Baydawi ibarahnya terlalu umum. Dalam ibarah Imam Baydawi, beliau mengatakan bahwa likibarin, umum untuk orang yang sudah tua. Begitu pula dengan au maradin, umum untuk seluruh bentuk penyakit syadid, baik yang yakin tidak bisa disembuhkan, atau yang zon bisa disembuhkan, atau cuman sampai pada derajat syak saja. Jadi menurut Imam Misnawi, tidak seluruh orang tua atau seluruh orang yang dalam keadaan sakit haram untuk mentakhir kewajibannya. Karena ada beberapa keadaan di mana orang tua atau orang yang sedang menderita penyakit tidak haram untuk mentakhir dari mengerjakan kewajibannya. Apa saja itu? Berkata Imam Misnawi, idza lam yazunnal fawata aslan, apabila dia tidak menyangka atau masih menyangka bisa mengerjakan kewajibannya. Seperti dalam kasus tertentu ada orang yang sudah berumur 50 tahun tapi masih sehat-sehat saja, dan kebiasaannya di lingkungannya orang itu sampai umur 100 tahun. Berarti bagi orang yang berumur 50 tahun di tempat tersebut belum ada kewajiban untuk mengganti atau mengerjakan kewajiban yang telah dibebani kepada mereka. Jadi ini tergantung kepada mukallafnya, personalnya. Tidak bisa kita hukum secara rata. Begitu pula dengan marad. Karena bisa jadi ada marad yang mungkin untuk disembuhkan, atau marad yang tidak mungkin untuk disembuhkan. Jadi kasus haram ini cuma berlaku untuk penyakit yang tidak mungkin lagi disembuhkan dan berujung pada kematian. Oke. Au zannahu, atau dia yakin untuk tidak sempat lagi mengerjakan kewajiban tersebut, lakin la likibarin au maradin, namun bukan karena dua alasan tersebut. Itu bukan karena sudah tua ataupun karena menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan berujung pada kematian. Bal li ghairihim, tapi karena sebab yang lainnya. Minal asbabil lati, dari sebab-sebab yang la athara laha syar'an, yang tidak memiliki pengaruh dalam pandangan syariat. Seperti apa? Katanjimi, seperti ramalan, wal manami, dan mimpi-mimpi. Oke, kita selesai membaca fara' dalam permasalahan wajib al-muwassa'. Sekarang kita lanjutkan kepada al-mas'alatu tsalitsah. Jadi dalam masalah salisah ini kita akan mengkaji wajib berdasarkan pertimbangan apakah wajib tersebut juga ditentukan kepada siapa dibebani, atau perintah dari Allah itu cuman bermaksud untuk menciptakan maslahah tanpa memandang harus siapa yang mengerjakan kewajiban tersebut. Maka berdasarkan pertimbangan ini terbagilah wajib menjadi al-wajibul aini dan al-wajibul kifai. Oke. Lalu dalam permasalahan al-wajibul kifai nanti akan kita bahas apakah ta'alluq wajib tersebut ila jami'il mukallafin atau ila ba'din ghairi muayyanin. Oke. Langsung saja kita baca. Qala al-matin rahimahullah, ats-tsalitsatu ay al-mas'alah ats-tsalitsah al-wujubu in tanawala kulla wahidin kas-salawatil khamsi aw wahidan muayyanan kat-tahajjudi fayusamma fardhu ainin. Wajib apabila mencakup masing-masing dari mukallaf atau setiap individu
kas salawatil khamsi, seperti salat wajib 5 waktu, aw wahidan muayyanan, atau wajib tersebut diperuntukkan untuk satu orang tertentu saja, kat tahajudi, seperti salat tahajud. Maka hal seperti ini dinamakan dengan wajib atau fardu ainin. Ini merupakan matan yang berkaitan dengan wajib al-aini. Selanjutnya akan kita bahas matan yang berkaitan dengan wajib al-kifai. Kata matin rahimahullah, aw ghairu muayyanin, maksudnya al-wujubu in tanawala ghairu muayyanin. Wajib, perintah atau khitabullah diperuntukkan untuk afrod yang ghairu muayyan. Kal jihadi, seperti contohnya al-jihad. Jadi jihad di sini dimaksud adalah jihad yang tujuannya adalah i'la kalimatillah, bukan jihad untuk mempertahankan kampung halaman dari serangan orang-orang kafir. Karena untuk contoh yang kedua, yaitu mempertahankan tempat tinggal dari serangan orang kafir, hukum jihadnya menjadi wajib al-aini, bukan al-wajib al-kifai. Oke. Wa yusamma fardhan 'alal kifayati, dinamakanlah hal tersebut dengan fard al-kifayah, fardu al-kifayah. Jadi bedanya, wajib al-aini itu khitab Allah memang tujuannya untuk terciptanya al-ma'muri bihi, sekaligus ditentukan kepada siapa khitab tersebut diperuntukkan. Baik diperuntukkan untuk jami'il mukallaf atau kepada satu orang tertentu. Jadi wajib al-aini terbagi menjadi dua. Pertama, yang mencakup seluruh mukallaf. Yang kedua, mencakup satu orang mukallaf saja. Kemudian, bagian yang kedua, jika wajib tersebut tujuannya hanya agar terciptanya al-ma'muri bihi, atau terciptanya maslahah tanpa melihat kepada siapa yang harus melakukannya, maka hal ini disebut dengan fardu al-kifayah. Kemudian Imam Baidawi melanjutkan, fa in zanna kullu ta'ifatin anna ghairahu fa'al saqata 'anil kulli. Maka apabila setiap ta'ifah bahwa golongan yang lain atau orang lain telah melakukannya, maka gugur kewajiban anil kulli, gugur kewajiban yang lain untuk mengerjakan hal tersebut. Wa in zanna annahu lam yaf'al, dan apabila salah seorang dari mereka menyangka bahwa belum ada yang mengerjakan, wajaba alaih, maka wajib baginya mengerjakan perbuatan tersebut. Sekarang kita lanjutkan ke syarahnya Imam Isnawi rahimahullah. Aku berkata, kata Imam Isnawi, hadza taqsimun akharu lil wujubi bi'tibari man yajibu alaih. Ini merupakan pembahagian lain dari wujub berdasarkan kepada siapa diwajibkan perintah tersebut. Wa hasiluhu, kesimpulannya, annal wujuba yanqasimu ila, bahwa wajib berdasarkan pertimbangan ini atau sudut pandang ini terbagi menjadi fardhi ainin atau al-wajibil aini, wa fardhi kifayatin atau al-wajibi al-kifai. Fa fardul aini qad yatanawalu kulla wahidin minal mukallafi. Maka fardul ain kadangkala mencakup atau diperuntukkan untuk seluruh mukallaf, kasaumi wa salati, seperti puasa dan salat. Waqtasara al-imamu wa atba'uhu alaihi, imam cuma mencukupkan kemungkinan ini saja untuk wajib al-aini. Sedangkan Imam Baidawi rahimahullah menambahkan kemungkinan lain, yaitu tanawul dari wujub tersebut untuk wahidin muayyan, bukan kepada kulli wahidin minal mukallafin. Jadi ada tambahan dari Imam Baidawi rahimahullah. Ini tambahannya, waqad yatanawalu wahidan muayyanan, dan kadangkala wajib ain tersebut diperuntukkan untuk satu orang tertentu. Kat tahajudi, seperti salat tahajud, wad duha, dan salat duha, wal adha, atau sembelihan udhiyah, wa ghairiha min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang lainnya dari khasais Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
wajibnya tahajud, wajibnya duha, wajibnya membayar udhiyah, itu merupakan kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW. Walakinnal asah, kata Imam Isnawi, namun yang asah adalah wa huwa alladhi nassa alaihi Syafi'i, yang merupakan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, anna wujubat tahajjudi nusikha fi haqqihi, bahwasanya wajibnya tahajud telah dinasihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Imam Isnawi, memberikan contoh dengan tahajud itu kurang tepat, karena tahajud fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi wajib. Tapi kritikan Imam Isnawi ini juga dikritik lagi oleh Imam Al-Bakhit Al-Muti'i dalam Hasyiah beliau Sulamul Wusul. Kata beliau, sebenarnya memberikan contoh dengan tahajud ini memang kurang tepat, tapi alasannya bukan karena telah dinasihkan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena kata beliau, kata Syekh Bakhit Al-Muti'i, kalaupun telah dinasihkan, masih bisa kita jadikan contoh bi'tibar kalau kita lihat ketika sebelum dinasihkan. Jadi wajib tahajud tersebut bagi Nabi Muhammad SAW ketika belum dinasihkan. Jadi muskilahnya atau permasalahannya bukan karena telah dinasihkan, tapi karena sholat tahajud tersebut diwajibkan untuk Nabi dan untuk selain Nabi, yaitu untuk umatnya. Kemudian dinasihkan untuk Nabi dan untuk umatnya. Jadi menjadikan contoh tahajud untuk kasus wajib aini yang diperuntukkan kepada satu orang tertentu saja kurang tepat, karena tahajud itu sifat wajibnya tidak hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga berlaku untuk umatnya sebelum dinasihkan. Ini kritikan balik dari Syekh Bakhit Al-Muti'i terhadap Imam Al-Isnawi rahimahullah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wa amma fardul kifayati fahuwa alladhi yatanawalu ba'dan ghaira muayyanin kal jihad. Dan adapun fardul kifayah, kata Imam Isnawi, adalah alladhi yatanawalu ba'dan, itu wujub yang diperuntukkan untuk sebahagian mukallaf, ghaira muayyan, tapi tidak ditentukan. Kal jihad, seperti contohnya jihad. Itu jihad yang fungsinya li'ila'i kalimatillah, karena umat muslim sebagai sebuah negara itu diwajibkan untuk melakukan jihad dalam rentang waktu tertentu. Jadi misalnya dalam 1 tahun wajib umat Islam untuk menyebarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam bentuk jihad kepada orang-orang yang belum mengakui Islam sebagai agama yang benar. Jadi bukan jihad untuk mempertahankan daerah dari serangan orang-orang kafir. Oke, kita lanjutkan. Wasummiya bidzalika, dan dinamakan hal tersebut dengan fardhu kifayah, li'anna fi'lal ba'di, karena perbuatan sebahagian mukallaf kafin fi tahsilil maqsudi minhu, cukup untuk mencapai maksud yang diinginkan dari perintah tersebut. Kayak misalnya terjadi kemalangan atau kematian di sebuah keluarga, maka yang berkewajiban untuk menyelenggarakan mayat tersebut tidak seluruh kaum muslimin, tapi sebahagiannya saja, karena dengan dilakukan oleh sebahagian mukallaf, maksud dari perintah itu menyelenggarakan jenazah telah terpenuhi. Jadi tidak perlu seluruh mukallaf ikut dalam menyelenggarakan jenazah. Wal khuruju an uhdatihi bi khilafil awwali, dan keluar dari kewajibannya atau tanggungan perintah tersebut bi khilafil awal, berbeda dengan yang pertama, yaitu al wajib aini, karena dalam wajib aini satu orang tidak bisa menggugurkan kewajiban mukallaf yang lain. Contohnya sholat, ketika si Zaid sholat, maka sholat si Zaid tidak bisa menggugurkan kewajiban sholat yang terdapat pada Amr dan Bakar. Begitu pula sebaliknya. Fa innahu la budda min fi'li kulli ainin ay dzatin. Fa innahu, itu fa inna al-awwal, maka sungguhnya pada kasus fardu ainin, la budda min fi'li kulli ainin, mesti setiap orang untuk mengerjakannya, au dzatin, atau setiap zat. Falidzalika summiya fardhu ainin, oleh karena itu dinamakanlah yang pertama tadi dengan fardhu ainin.
Wa hadha taqsimu aidan ya'ti fi sunnati, dan pembagian ini yaitu pembagian menjadi aini wal kifai ya'ti fi sunnati, juga berlaku pada as-sunnah. Wa qad ahmalahu al-musannif, dan musannif itu Imam Baydhi rahimahullah tidak menyebutkan di sini. Fa sunnatul aini ka salatid duha wa shibhiha, dan maka contoh untuk sunnah aini adalah salat duha dan yang semisalnya. Wa sunnatul kifayati ka tashmitil atisi, dan contoh sunnah kifayah adalah menjawab atau mendoakan orang yang bersin. Wal udhiyati fi haqqi ahlil baiti, dan membayarkan korban untuk ahlil bait. Wa qawluhu fa in zanna, dan perkataan matin jika dia menyangka, yakni anna taklifa bi fardil kifayati dairun ma'azanni. Maksud dari ibarah matin kata Imam Isnawi adalah taklif dengan fardil kifayah itu berkutat pada daerah zan, pada wilayah zan. Fa in zanna kullu ta'ifatin anna ghairahu fa'al saqata al-wujubu 'anil jami'. Maka apabila setiap ta'ifah atau setiap orang menyangka bahwa orang lain telah mengerjakannya, saqatal wujub 'anil jami', maka gugurlah kewajiban untuk seluruhnya. Wa in zanna kullu ta'ifatin anna ghairahu lam yaf'alhu, namun apabila setiap ta'ifah atau setiap orang menyangka bahwa orang lain belum mengerjakannya, wajib alaihim al-ityanu bihi, wajib bagi mereka itu orang yang menyangka belum ada yang mengerjakan tersebut untuk mengerjakannya. Wa ya'thamuna bitarkihi, dan mereka berdosa apabila meninggalkannya. Wa in zannat ta'ifatun qiyama ghairiha biha, dan apabila sebuah ta'ifah menyangka bahwa orang lain telah mengerjakannya, wa zannat ukhra, dan ta'ifah lain menyangka kebalikannya, yaitu belum ada yang mengerjakan, kata Imam Isyafi, saqata 'anil ula, maka gugur kewajiban ta'ifah yang pertama, wa wajaba 'ala tsaniyah, dan wajib untuk ta'ifah yang kedua, karena ta'ifah pertama zan telah menyangka orang lain mengerjakannya, sedangkan ta'ifah kedua menyangka orang lain belum mengerjakannya. Jadi gugur ta'ifah yang pertama karena telah menyangka orang lain mengerjakan, sedangkan ta'ifah kedua belum gugur kewajibannya karena menyangka orang lain belum mengerjakan. Jadi ya ta'ayyan alaihim, mesti mereka untuk mengerjakan yang wajib tersebut. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Walaka an taqul hadza yushkalu bil ijtihad. Kata Imam Isnawi, konsep ini ada sedikit permasalahan. Apa itu? Itu pada permasalahan bil ijtihad. Pada permasalahan ijtihad. Karena kata beliau, fa innahu min furudil kifayati, karena sungguhnya ijtihad itu merupakan bagian dari fardul kifayah. Wala itsma fi tarki, ini yang membuat perbedaan pendapat Imam Isnawi dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Karena ulama sepakat bahwa ijtihad itu fardu al-kifayah, dan berdosa jika tidak ada satupun ulama yang berijtihad. Tetapi menurut Imam Isnawi rahimahullah, tidak masalah jika tidak ada satupun ulama yang berijtihad, walaupun ijtihad itu sendiri merupakan bagian dari fardu al-kifayah. Kemudian beliau lanjutkan, wa illa, maksud wa illa di sini adalah jika memang ada dosa ketika meninggalkan ijtihad, lazima ta'thimu ahli dunia, maka lazim dari hal tersebut berdosanya seluruh penduduk bumi. Fa in qila, ini bantahan dari kritikan Imam Isnawi barusan, inna man tafal ithmu li'adamil qudrah, bahwasanya tidak adanya dosa itu dikarenakan tidak adanya qudrah. Jadi menurut pendapat barusan, bahwa tidak berdosanya seorang mujtahid ketika tidak berijtihad, hal itu dikarenakan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Dan jawaban ini dibantah oleh Imam Isnawi rahimahullah, qulna fa yalzamu an la yakuna fardhan. Kalau kalian katakan seperti itu, berarti ijtihad bukan lagi bahagian dari al-fard, akan berubah menjadi perbuatan yang mandub.
karena hilang sifat wajibnya di sana. Oke. Dan ini sebenarnya ada kritikan untuk Imam Isnawi sendiri, karena beliau itu menyalahi konsep fardu kifayah. Karena beliau mendakwakan bahwa ada afrad fardu kifayah yang jika ditinggalkan oleh seluruh mukallaf maka tidak berdosa. Padahal harusnya dalam fardu kifayah, jika seluruh mukallaf meninggalkan perbuatan tersebut maka seluruh mukallaf mendapatkan dosa. Jadi di sini letak permasalahan dakwanya disampaikan oleh Imam Isnawi rahimahullah dengan pendapat yang rajih menurut jumhur ulama. Kemudian dilanjutkan, faidatun jazamal musannifu bi anna fardal kifayati yata'allaqu bi ta'ifatin ghairi muayyanatin. Sekarang kita masuk permasalahan, apakah ta'alluq dari fardu kifayah tersebut kepada jami'il mukallaf atau hanya kepada ba'din ghairi muayyanin. Kata beliau, musannif membaidai rahimahullah memilih bahwasanya fardu kifayah itu berkaitan dengan ta'ifah ghairi muayyanah, untuk sekelompok orang yang tidak ditentukan. Ini pendapat yang marjuh, karena pendapat yang rajih menurut jumhur adalah ta'alluq dari fardu kifayah itu adalah seluruh jami'il mukallafin. Oke, kita lanjutkan. Wal mas'alatu fiha madhaban. Dalam permasalahan ini ada dua madhab. Ahaduhuma hadha, yang pertama adalah ini, yaitu fardul kifayah tersebut diperuntukkan untuk ta'ifah yang ghairi mu'ayyan, yang tidak ditentukan sejak awal. Wa huwa muqtada kalamil imami fil mahsul, dan ini merupakan maksud dari perkataannya Imam Fakhrun Ar-Razi di kitab beliau Al-Mahsul, atau ini pilihan Imam Fakhrun Ar-Razi berkenaan tentang ta'alluq dari fardul kifayah. Wa tsani, ini merupakan mazhab yang kedua, wa huwa sahihu 'inda Ibnul Hajib, merupakan yang sahih atau yang dipilih oleh Ibnul Hajib, waqtadahu kalamul Amidi, dan yang dimaksud dari perkataannya Imam Al-Amidi, annahu yata'allaqu bil jami', bahwasanya fardu kifayah tersebut diperuntukkan untuk seluruh mukallaf. Walakin, hanya saja, yasqutu bi fi'lil ba'di, gugur hukum wajibnya jika telah dikerjakan oleh sebahagian orang atau sebahagian mukallaf. Wa hadza huwa muqtada kalamil musannifi fi akhiril mas'alah, dan inti dari mazhab kedua ini merupakan maksud dari kalamnya Imam Baydawi rahimahullah di akhir masalah. Jadi zahir ibarah Imam Al-Baydawi di matan Minhajul Wusul ada ittirab, karena di awal ibarah beliau menegaskan bahwa ta'alluq dari fardul kifayah itu kepada ta'ifah ghairi muayyanah. Namun di akhir masalah beliau katakan bahwa apabila sebahagian golongan telah mengerjakan yang wajib, maka gugur dosa itu untuk seluruh mukallaf. Kita coba lihat kembali matannya. Kata beliau, fa in zanna kullu ta'ifatin anna ghairahu fa'al saqata 'anil kull. Dan muskilahnya di mana? Kata Imam Isnawi rahimahullah, wa suqutuhu 'anil kulli yatawaqqafu ala taklifihim bihi. Dan dengan kita katakan gugurnya kewajiban dari seluruh mukallaf, ini menandakan bahwa yang ditaklif sejak awal memang seluruh mukallaf, bukan ta'ifah ghairi muayyanah. Jadi ada ittirab secara zahir dari kalamnya Imam Al-Baydawi rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan hujah masing-masing mazhab, kita akan lihat dulu apa sebenarnya athar khilaf dari mazhab yang pertama dengan mazhab yang kedua. Di mazhab yang pertama mengatakan bahwa ta'alluq fardul kifayah itu kepada ta'ifah ghairi muayyanah. Sedangkan mazhab yang kedua, ini mazhab jumhur ulama, mengatakan bahwa ta'alluq dari fardul kifayah itu adalah jami'il mukallafin. Oke, kita masuk ke mazhab jumhur yang pertama. Menurut mazhab jumhur, itu mazhab yang kedua, apabila sebahagian mukallaf telah mengerjakan yang wajib, maka perbuatan mereka menggugurkan khitab yang diperuntukkan untuk diri mereka, begitu pula menggugurkan khitab untuk orang-orang selain mereka. Karena khitab memang diperuntukkan sejak awal kepada mereka semuanya.
Sedangkan menurut mazhab yang pertama, yaitu mazhab Imam Al-Baydawi rahimahullah, apabila sebahagian mukallaf mengerjakan fardul kifayah, maka gugur kewajiban itu cuma berlaku untuk kelompok mereka saja. Sedangkan untuk kelompok lain itu sama sekali tidak menggugurkan kewajiban. Karena kenapa? Karena memang mereka tidak memiliki kewajiban. Jadi karena ta'aluk dari fardu kifayah tersebut hanya untuk ta'ifah ghairi muayyanah, maka ketika telah ada salah satu ta'ifah yang melakukan kewajiban, maka secara otomatis ta'ifah-ta'ifah yang lain tidak lagi punya kaitan dengan fardu kifayah tersebut. Oke. Misalnya ada dua ta'ifah, ta'ifah A dan ta'ifah B. Ada khitab wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khitab ini ta'alluqnya kepada ta'ifah ghairi muayyanah, dalam artian boleh ta'ifah A yang mengerjakan, boleh ta'ifah B yang mengerjakan. Lalu apabila ta'ifah A mengerjakan fardul kifayah tersebut, maka secara otomatis ta'alluq dari fardul kifayah tidak ada lagi untuk ta'ifah B. Dalam artian mereka tidak diminta pertanggungjawaban terhadap fardul kifayah tersebut. Oke. Sekarang kita lanjutkan hujah untuk masing-masing mazhab. Pertama, ihtajjal awwalu bi annahu law ta'allaqa bil kulli lamma saqata illa bi fi'lil kull. Ini hujahnya Imam Baydawi rahimahullah dan pilihannya Imam Fakhr Ar-Razi, bahwasanya kalau wajib tersebut berkaitan bil kulli, itu bi jami'il mukallaf, lamma saqata illa bi fi'lil kulli, harusnya tidak gugur kewajiban tersebut kecuali dikerjakan oleh seluruh mukallaf. Jadi sebenarnya hujah mazhab pertama di sini tidak sempurna karena ada bahagian yang tidak beliau sebutkan. Di sini beliau hanya menyebutkan bahwasanya kalau wajib tersebut berkaitan dengan seluruh mukallaf, harusnya gugur kewajiban tersebut dengan dikerjakan oleh seluruh mukallaf. Yang hilang, ini dia yang hilang. Namun buktinya gugur kewajiban tersebut bisa diwakili dengan perbuatan sebahagian mukallaf. Berarti wajib tersebut tidak berkaitan atau tidak diperuntukkan untuk seluruh mukallaf. Dalam hujah barusan ada malzum, ada lazim. Malzumnya adalah lau ta'allaqa bil kull. Sedangkan lazimnya lamma saqata illa bi fi'lil kull. Namun lazim dari ibarah barusan batal karena ijma ulama bahwa dalam fardul kifayah apabila sebagian mukallaf telah mengerjakannya maka gugur kewajiban dari seluruh mukallaf. Berarti kalau lazimnya batal, secara otomatis malzumnya juga batal. Berarti kalau gugur kewajiban bisa dengan sebagian mukallaf, berarti ta'alluq dari fardul kifayah tersebut memang untuk sebagian mukallaf, bukan untuk seluruh mukallaf yang ada. Oke, kita lanjutkan untuk hujah dari mazhab yang kedua. Ihtajat tsani, berhujah mazhab yang kedua, bi ta'thimil kulli 'inda tarki ijma'an walau ta'allaqa bil ba'di lamma athimal kullu. Ini kebalikan dari hujahnya mazhab yang pertama. Hujah dari mazhab yang kedua, secara ijma seluruh mukallaf mendapat dosa apabila tidak ada satupun yang mengerjakan perintah tersebut. Jadi walau ta'allaqa bil ba'di, kalau memang wajib tersebut atau fardu kifayah tersebut berkaitan dengan sebahagian mukallaf, lamma athimal kullu, harusnya tidak berdosa seluruh mukallaf ketika tidak ada satupun yang mengerjakan. Jadi logikanya menurut mereka, kalau memang ta'alluq dari fardu kifayah tersebut hanya sebagian mukallaf saja, maka harusnya ketika tidak ada satupun yang mengerjakan fardu kifayah tersebut, maka dosa itu hanya dibebankan atau diberikan kepada sebahagian golongan saja, tidak seluruh mukallaf. Tapi buktinya sepakat kita bahwa seluruh mukallaf mendapatkan dosa apabila tidak ada satupun yang mengerjakan fardhu kifayah tersebut. Berarti ini menandakan bahwa ta'alluq dari fardhu kifayah adalah seluruh mukallaf. Jadi kebalikan dari hujah mazhab yang pertama. Kemudian berkata Imam Isnawi rahimahullah, wa ajabu an ihtijajil awal, dan dibantahlah
hujah dari mazhab yang pertama, itu mazhab Imam Baydai rahimahullah, yang mengatakan bahwa ta'alluq dari fardu kifayah tersebut adalah sebahagian mukallaf saja, atau ibarahnya ta'ifah ghairi muayyanah. Apa jawabannya? Apa bantahannya? Bi anna innama asqatnahu bi fi'lil ba'di li husulil maqsudi. Jadi sekarang Imam Isnawi rahimahullah ingin menjelaskan kenapa hanya dengan perbuatan sebahagian mukallaf gugur kewajiban dari seluruh mukallaf. Kata beliau, bi anna innama asqatnahu bi fi'lil ba'di, bahwasanya kita katakan gugur kewajiban dengan perbuatan sebahagian mukallaf li husulil maqsudi, karena telah tercapainya maksud yang diinginkan. Karena di awal sudah kita sebutkan bahwa tujuan syariat dari fardul kifayah itu adalah qasdi husulil maslahah, itu terciptanya maslahah atau terjadinya perbuatan yang diperintahkan tanpa memandang siapa yang harus mengerjakan perbuatan tersebut. Oke. Sekarang kita masuk pada contoh fikihnya. Kata beliau, fa inna baqa'a talabi ghuslil mayyit, ini dalam masalah penyelenggaraan jenazah, bahwasanya masih adanya talab atau permintaan untuk memandikan mayit wa takfinihi, dan mengkafaninya, masalan indal qiyami bihi min ta'ifatin ukhra, ketika telah ada yang melakukannya kemudian diminta lagi ta'ifah yang baru untuk melakukan hal yang sama, amrun bi tahsilil hasil, ini merupakan tahsilil hasil, suatu yang tidak menimbulkan faedah. Karena jika mayit telah dimandikan dan dikafani, maka tidak ada lagi kewajiban untuk memandikan dan mengkafaninya untuk kali yang kedua. Bahkan hal tersebut bisa memudaratkan si mayit. Wa huwa muhal, dan tahsil hasil itu merupakan muhal, sesuatu yang mustahil. Jadi karena tujuan fardhu kifayah itu hanya qasdi husulil maslahah, dan ketika masalah tersebut telah tercapai, maka tidak perlu lagi dilakukan perbuatan tersebut untuk kali kedua. Makanya gugur kewajiban dalam fardhu kifayah itu cukup dengan sebagian golongan saja atau sebagian mukallaf saja, tidak perlu dikerjakan oleh seluruh mukallaf. Tapi ketika tidak ada satupun yang mengerjakan fardhu kifayah, maka seluruh mukallaf menanggung dosanya. Oke. Jadi itulah pembahasan kita mengenai al-wajibul aini dan wajibul kifai. Semoga apa yang kita baca barusan bisa dipahami. Wa fil khitam nas'alullah ta'ala ay yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na ma 'alimna wa yazidana ilman wa yaj'ala ma qulnahu wa ma sami'nahu zadan ila husni masirin ilaih wa 'atadan ila yaumil qudumi alaih innahu bikulli jamilin kafil wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.